seluruh Indonesia bahkan ya, ada yang dari Bandung tadi ya, kemudian ada yang dari Cilandak, kemudian ada juga dari Jawa dari Jakarta Barat juga, dari kemudian Mas Ersin dari Kalibata gitu kan ya. Dan alhamdulillah kita semuanya masih diberikan oleh Allah kesempatan, meskipun kita nggak bisa berjumpa secara fisik, tapi oleh Allah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan meskipun dengan secara virtual gitu ya. Dan teman-teman sekalian rahimakumullah, mungkin untuk pertama kali ya, mungkin perkenalan dulu. Jadi nama saya Salahuddin Alayubi, sekarang domisili di Depok ya, di Cimanggis. Jadi sebelumnya saya tinggal di Jakarta Selatan di Jati Padang, cuman alhamdulillah sekarang udah pindahan di Depok. Dan sekarang posisi masih kuliah semester 7 di LIPIA, di Imam Muhammad bin Saud University, Islam University ya, di Jakarta Selatan. Nah, teman-teman sekalian rahimahullah, terkait belajar bahasa Arab ini, selama saya ngajar di tempat-tempat lain juga, itu sering saya ini tanya ke teman-teman, sebenarnya motivasi teman-teman untuk belajar bahasa Arab apa sih sebenarnya gitu ya. Ini sering kali saya tanyakan, dan selama ini yang saya dapati kebanyakan teman-teman motivasinya untuk belajar bahasa Arab yang pertama itu adalah karena pengen khusyuk gitu ya, pengen khusyuk waktu ibadah gitu, salah satunya itu. Bahkan Mas Ensin juga pernah bilang ke saya seperti itu, motivasi beliau belajar bahasa Arab itu karena memang kepengen bisa khusyuk dalam beribadah seperti itu. Tapi teman-teman sekalian rahimakumullah, sebenarnya lebih daripada itu, sebenarnya kita kalau misalnya boleh jujur, kalau kita mau menyingkap sejarah lebih daripada itu, sebenarnya kalau kita tahu bahwasanya sumbangsi yang telah diberikan oleh Islam melalui bahasa Arab ini sebenarnya besar banget gitu ya. Terlebih kalau misalkan kita perhatikan ketika Islam itu masih ada di Andalus misalkan ya, di Spanyol, itu ada yang namanya seorang ulama itu yang bernama Ibnu Baswal gitu ya. Ibnu Baswal ini, beliau ini menyatakan dalam artian menulis suatu buku ini bernama Al-Filahah Al-Andalusiyah ya, tentang pertanian gitu ya, dan dikatakan salah satu terbaik di IPB, itu mengatakan bahwasanya seorang yang mempelajari kitab ini atau kitab Al-Filahah ini lebih baik daripada kita ini belajar di IPB selama 4 tahun gitu ya. Nah, saking hebatnya ulama Islam yang ada di Andalus waktu itu. Dan kita pun nggak akan bisa mempelajari kitab itu kecuali kita sudah mempelajari yang namanya bahasa Arab gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi sama Mas Ensin, kita ini orientasinya biasanya akhirat gitu ya. Bahkan kalau kita boleh jujur, sebenarnya orientasi dunia pun kalau misalnya kita ada niat, itu sebenarnya bisa aja. Terutama tadi kalau misalkan saya katakan tadi, kitab Al-Filahah Al-Andalusiyah ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu justru lebih daripada memperbaiki ekonomi yang ada di kita saat ini gitu ya. Dan sebenarnya kalau antum perhatikan bahwa beberapa tahun terakhir di Spanyol misalkan ya, itu kan sempat mengalami krisis ekonomi gitu ya. Dan salah satu yang menyebabkan ekonomi di Spanyol ini tetap stabil itu adalah karena masih adanya pohon zaitun gitu ya. Nah, pohon zaitun ini awalnya nggak bisa tumbuh di Spanyol, tapi gara-gara ada Ibnu Basol, ulama tadi yang mengarang kitab Al-Filahah tadi itu, akhirnya perekonomian yang dimiliki oleh Spanyol waktu itu atau kemarin ini, beberapa tahun kemarin ini masih bisa stabil gitu ya. Jadi sebenarnya ini efek yang ditimbulkan oleh ulama dahulu kala itu sampai sekarang masih bisa terasa gitu ya. Gara-gara adanya pohon zaitun itu tadi. Itu masih satu daripada ribuan sumbangsi yang diberikan oleh ulama waktu itu bagi kita sekarang seperti itu. Dan saya kira teman-teman sekalian kalau misalnya benar-benar pengen memperdalami bahasa Arab, insya Allah kita nggak akan cuman bisa mendapatkan akhirat kalau misalkan bisa dapat strategi yang pas gitu ya, bahkan bisa mendapatkan ilmu dunia juga gitu ya. Udah akhirat dapat, dunia juga dapat gitu, istilahnya seperti itu. Nah, ikhlas sekalian rahimakumullah, dan kalau tadi mungkin udah disinggung juga ya sama Mas Yasin, mungkin saya sudah perkenalan juga gitu. Jadi tadi nama saya Salahuddin dan masih mahasiswa di LIPIA, sekarang
semester 7 gitu ya. Dan mudah-mudahan sebelum Ramadan besok saya insya Allah udah lulus daripada LIPI ya. Mohon doa-doa dari teman-teman sekalian ya gitu ya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, ini mungkin saya sedikit memperkenalkan ya program daripada Arabic Now. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di slide ya, di slide yang sempat kita share di medsos, itu sebenarnya ada di belakang, slide yang belakang itu ada yang namanya program-program kita ya. Dan yang ada di kita saat ini sebenarnya salah satu program atau level pertama yang akan dilalui peserta di Arabic Now gitu ya. Dan ini salah satu keunggulan daripada program ini itu adalah kalau teman-teman sering nemuin di daurah-daurah bahasa Arab itu sering kali bikin boring gitu ya, bikin malas atau dalam artian bikin capek lah istilahnya. Nah, itu kita insya Allah nggak akan dapeti hal yang seperti ini di Arabic Now ya. Soalnya memang di Arabic Now program-programnya sudah didesain gimana caranya supaya biar teman-teman nggak gampang bosan gitu ya. Termasuk dalam mempelajari bahasa Arab ini gitu. Jadi teman-teman kalau perhatikan kan dalam mempelajari bahasa Arab itu kan ada yang namanya maharatul lughawiyah gitu ya, kemahiran dalam bahasa Arab. Dan kemahiran dalam bahasa Arab ini sebenarnya ada 4 macam, dibagi menjadi 4 macam. Ada yang namanya maharatul kalam gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya maharatul istima'. Gitu ya. Kemudian maharatul al-tahaddus atau maharatul muhadatsah. Kemudian ada juga yang namanya maharatul kitabah. Jadi 4 hal. Yang pertama namanya maharatul kalam, kemahiran dalam bercakap. Kemudian ada juga yang namanya maharatul istima', kemahiran dalam mendengarkan. Kemudian ada juga yang namanya maharatul tahaddus, maharatul muhadatsah atau kemahiran dalam bermuhadatsah, dalam berbicara. Baru kemudian kita masuk ke kemahiran al-kitabah, kemahiran dalam menulis gitu ya. Dan di level pertama ini, insya Allah kita akan fokus di poin pertama di maharatul at-tahaddus atau maharatul kalam gitu ya. Jadi maharatul kalam ini teman-teman sekalian, ini kita insya Allah dikenalkan dengan kitab yang mungkin sangat legend ya di kita, atau sudah diperkenalkan di banyak ribuan pesantren di Nusantara ini, termasuk yang menjadi pioner dalam kitab ini adalah Pondok Pesantren Gontor gitu ya. Jadi ini adalah kitab Durusulullah. Jadi mungkin sambil saya share ya untuk kitabnya. Ini. Sebenarnya ini jelas ya kitab saya ya. Halo? Jelas ya? Ya, jelas. Jelas, Oh ya. Oh ya. Oke. Jadi kitab Durusul Lughatul Arabiyyah ala Thariqatul Haditsah ini sebenarnya merupakan ringkasan ya, atau mungkin dalam artian khulasah, talkhis gitu ya, daripada kitab Durusul Lughah al Arabiyyah yang terkenal gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin sering dengar itu ada kitab Durusul Lughah. Itu sebenarnya bukan, ada 2 macam gitu ya. Nah, Durusul Lughah ada yang sifatnya itu versi Gontor atau Pondok Pesantren Gontor itu tadi. Kemudian ada juga Durusul Lughah yang versi asli yang langsung dari Saudi itu ya, yang tebal banget tuh, ada sekitar 3 jilid itu. Jadi sebenarnya kitab yang saya share ini itu sebenarnya kitab ringkasan daripada kitab Durusul Lughah yang asli gitu ya. Dan ini merupakan karangan daripada atau mungkin ringkasan daripada ulama di Nusantara kita ya. Pertama adalah Imam Zarkashi. Ini ya. Imam Zarkashi. Dan juga ada Imam Asy-Syabbani ya, Syubbani. Ini 2 ulama ini atau mungkin kiai lah istilahnya ya. Jadi 2 ini merupakan pendiri pesantren Gontor. Dan ini memang kitab ini didesain supaya teman-teman ini bisa mempelajari bahasa Arab secara mudah gitu ya, biar bisa langsung ngomong gitu. Jadi ibarat kata kalau misalkan teman-teman dapetin tempat-tempat pembelajaran bahasa Arab itu yang sering memberikan teori, berbeda dengan antum yang dapati di Arabic Now ini. Arabic Now lebih fokus di banyak di percakapannya gitu ya, dimana kita bisa ngomong terlebih dahulu gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan saya sering ibaratkan itu bayi itu nggak mungkin ya baru lahir kita suruh belajar yang namanya mubtada, khobar atau mungkin dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek gitu. Ini nggak mungkin gitu ya. Jadi gimana caranya kita itu kalau mau ngajarin bayi itu jangan sampai
kita ngajarin teori dulu gitu ya. Gimana kita ajarin mereka itu berani ngomong dulu gitu ya. Dan ini insya Allah di kitab ini supaya kita ini cepat bisa ngomong terlebih dahulu. Jadi itu ya. Jadi kitab ini merupakan kitab yang ringkasan daripada Durusul Lughah Al-Arabiyah gitu ya. Jadi pengarang aslinya ini adalah Dr. Abdul Rahim. Ini ya, Dr. Abdul Rahim. Jadi yang kemudian diringkas daripada Imam Zarkashi dan Imam Syambani. Ada 2 jilid. Ini jilid yang pertama, Al-Juz Al-Awwal. Oke teman-teman sekalian rahimakumullah. Kita masuk di langsung saja ya. Kita masuk di Ad-Darsul Awal gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah langsung bertanya-tanya nih. Saat ini kok langsung baca Arab gundul gitu ya. Enggak, ini enggak gundul. Jadi memang di mukadimahnya ini memang kelihatan gundul. Cuman kalau antum masuk di pembelajaran pertama atau bab pertama ini kita antum langsung dapetin yang namanya tulisan yang enggak gundul lagi gitu ya. Oke. Oke teman-teman sekalian rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu juga mungkin ini langsung saya kenalkan ya. Jadi salah satu metode atau mungkin dalam kitab ini itu adalah langsung memfrodat gitu ya, memberikan kosakata yang istilahnya gharib di kita atau mungkin langkah atau dalam artian masih jarang kita dengar gitu ya. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman. Di sini saya minta masing-masing yang jadi peserta untuk mengaktifkan ini ya, voice-nya ya. Voice-nya diaktifin semuanya. Kemudian kita mulai masuk di pembelajaran ini ngomongnya ya. Oke, ini kelihatan semuanya kan ya untuk ini. Ya. Oke, bisa kalau misalnya saya bilang rodit ma'akul gitu ya. Jadi misalkan saya bilang rodit ma'akul itu artinya ulangi apa yang saya katakan gitu ya. Ulangi apa yang saya katakan. Rodit ma'akul. Oke, bisa dibuka voice-nya semuanya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal. Rodit ma'akul. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Oke, yang lain belum buka ya. Mas Torik sama Mas Armin masih ketutup. Saya harap semuanya bisa buka semuanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awal. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awal. Kitabun. Qirtasun. Tabashiru. Qalamu rasasin. Maktabun. Maq'adun. Kursiyun. Babun. Nah, oke. Teman-teman sekalian rahimakumullah. Ini di darsul awal di pelajaran awal. Jadi darsul awal ini merupakan dalam bahasa kita terjemahkan sebagai pelajaran pertama gitu ya. Ini kita akan dikenalkan dengan mufradat ya. Jadi kosakata baru yang mungkin teman-teman bagi teman-teman belum ada yang tahu ya. Jadi di sini mufradat yang ada di kolom ini merupakan mufradat yang memiliki sifat mudzakkar gitu ya. Sifat laki-laki gitu ya. Sifat laki-laki. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia di bahasa kita itu mungkin nggak mengenal ya namanya pembedaan antara kata benda laki-laki sama kata benda perempuan itu berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab membedakan bahwasanya kata benda itu memiliki sifatnya entah itu sifat mudzakkar atau laki-laki atau sifatnya yang merupakan muannas atau perempuan gitu ya. Nah, ini di sini ini merupakan yang ada di kolom ini merupakan kata benda yang memiliki sifat laki-laki atau mudzakkar gitu ya. Ada yang namanya kitabun. Gitu ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu kitabun artinya apa? Ini? Kitab. Oh iya benar banget buku.
Buku apa kitab nih? Kitab Sama. ya. Oke, santai aja ya kita ya bahasanya ya. Iya. Jadi kitab ini berbeda dengan buku gitu ya. Jadi kalau teman-teman sering yang namanya nemuin yang kosakata di bahasa Arab yang namanya kitab, itu biasanya kitab itu dinisbatkan kepada kitab turos gitu ya, lebih seperti ya misalnya kitab misalnya kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab misalnya, itu kitabnya Imam Nawawi misalnya kayak gitu. Jadi kitab di sini berbeda dengan buku tulis gitu ya. Buku tulis nanti ada terjemahnya sendiri gitu ya. Tapi yang pertama ini kita mengenalnya dengan kata-kata kitab. Kemudian ada juga yang kita mengenal yang namanya kertosun. Jadi yang pertama ini memiliki makna kitab gitu ya. Tulis ini. Nah, kemudian kosakata yang kedua kita mengenal yang namanya kirtos. Apa itu kirtos? Nah, ini mirip banget sama bahasa Indonesia kita ya. Ini memiliki mana? Kertas. Benar banget. Siapa ini yang jawab tadi? Mas Yudi ya, bukan? Bukan? Iya, ya. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi Mas Yudi ini sebenarnya udah belajar bahasa Arab juga ya. Masya Allah nih. Jadi kelihatan. Oke, langsung masuk ke kosakata selanjutnya yaitu adalah tabashiru. Jadi gitu ya. Jadi mungkin tadi saya ulangi lagi bahwasanya kata benda dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kata benda di bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu nggak dibedakan antara yang laki-laki sama yang perempuan, itu di bahasa Arab itu dibedakan kata benda yang memiliki sifat laki-laki dan kata benda yang memiliki sifat perempuan. Nah, salah satu tanda kata benda yang tidak atau dalam artian laki-laki atau mudzakkar itu salah satu tandanya itu enggak adanya ta marbutoh gitu ya. Tahu ya ta marbutoh? Ta marbutoh itu yang ada di belakang. Misalnya teman-teman kalau buka di mushaf Utsmani itu kan ada kata-kata suratul Baqarah gitu ya. Al-Baqarah di belakangnya itu kan ada ta marbutoh gitu ya. Ta marbutoh itu merupakan tanda bahwasanya kata benda itu memiliki sifat muannats gitu ya. Atau mungkin perempuan gitu ya. Oke. Dan kalau teman-teman perhatikan di 8 kosakata ini semuanya nggak ada yang berakhiran dengan ta marbutoh. Itu tandanya bahwasannya kata benda ini merupakan kata benda yang memiliki sifat mudzakkar seperti itu. Oke, tadi yang pertama ada kitabun, kemudian ada juga kirtosun, kemudian ada yang namanya tabashir. Tabashir artinya apa? Tabashir itu memiliki makna kapur gitu ya. Kapur. Jadi kalau kitabun ini, jadi teman-teman juga selain kata benda itu memiliki sifat mudzakkar dan muannas dalam sifat tertentu, tapi ternyata bahasa Arab juga itu memiliki sifat yang ada berdasarkan jumlahnya gitu ya. Berdasarkan jumlahnya itu kata benda dibagi menjadi 3. Ada yang namanya mufrad, kemudian ada yang juga yang namanya musanna, kemudian ada yang namanya jamak. Gitu. Atau mungkin dalam bahasa Inggris teman-teman kalau teman-teman perhatikan itu ada yang namanya single atau plural gitu ya. Single khusus untuk satu kata benda, kalau plural itu khusus untuk 2 atau lebih gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu dibedakan antara satu dengan banyak, tapi kalau di bahasa Arab itu dibedakan ada yang satu itu ada namanya mufrad, kalau di bahasa Inggris namanya plural. Tapi kalau bedanya kalau di bahasa Arab itu ada yang namanya musanna, yang kata benda yang memiliki jumlah 2 gitu ya. Nah, jumlahnya 2 gitu. Itu nanti kita insya Allah dikenalkan di bab selanjutnya. Tapi untuk sementara ini kita akan dikenalkan dengan yang namanya plural sama single sama plural gitu ya. Afan, yang mufrad tadi namanya single, yang jamak yang namanya plural. Nah, yang ini yang tabashir, kata tabashir ini merupakan kata benda yang memiliki sifat plural atau memiliki jamak dalam bahasa Indonesia ya, jamak. Jadi makanya di sini saya tulis kapur-kapur gitu ya, karena memang memiliki sifat lebih daripada satu atau
3 itu, lebih daripada 3. Dan ada juga teman-teman sekalian, ini kosakata yang baru adalah namanya kolamurosos. Teman-teman sering ya yang namanya nemu kata-kata allamal insana, ada surat yang namanya al-qalam kan ya. Al-qalam itu berarti memiliki makna apa? Pen gitu ya. Tapi di sini ada kata-kata rosos. Jadinya kolamurososin. Rosos itu kalau teman-teman cari di kamus, itu sebenarnya dinisbatkan kepada 2 kata dalam bahasa kita ya. Yang pertama itu adalah peluru. Peluru itu dalam bahasa kita namanya rosos. Kemudian ada juga yang memiliki makna karbon yang ada di pensil gitu ya. Jadi makanya dikatakan kolamurosos itu berarti pensil. Jadi ketika kita mendengar kata yang di situ merupakan kolam, gitu ya. Kolam itu sebenarnya bolpen. Cuman kalau ditambahin kolam rosos, itu karena rosos itu yang hitamnya gitu ya di pensilnya seperti itu. Jadi kita artikan sebagai pensil. Nah, kemudian kita juga nemu ada di maf'ul yang kelima. Ini kita namanya maktabun ya. Ya. Wana minta tolong apakah ada saat maktabun. Nah, maktabun ini kita artinya apa? Coba. Maktabun kantor. Ada yang mengartikan ini meja gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, salah satu kata yang sering disalahartikan oleh teman-teman sekalian itu adalah kata-kata maktab gitu ya. Jadi memang secara definisi dalam bahasa Arab, maktab ini memiliki makna tempat untuk menulis gitu ya. Tapi secara adat atau mungkin secara aruf gitu ya, itu memiliki makna office gitu ya, atau mungkin artian kantor. Maktab. Makanya teman-teman kalau misalnya dengar orang-orang Arab bilang saat habu ilal maktab, makanya ini memiliki makna saya ingin pergi ke maktab atau ke kantor seperti itu. Kemudian ada juga namanya kata-kata maq'adun. Maq'adun itu apa? Maq'adun memiliki makna bangku. Jadi teman-teman yang masih sekolah ini sebenarnya tahu ya bangku itu apa ya? Bangku beda sama kursi. Jadi kalau teman-teman sering ke kantin itu kadang-kadang kita nemuin namanya bangku. Bangku itu yang sama kayak kursi, cuman dia di situ lebih panjang gitu ya. Ini yang namanya maq'ad. Itu namanya bangku. Kemudian ada juga yang namanya kosakata kursi. Kursi apa? Ya kursi. Ini jadi teman-teman kalau misalkan sering dengar kosakata yang mirip dengan bahasa kita di bahasa Indonesia, itu sebenarnya merupakan bukti bahwasanya bahasa Arab ini sebenarnya pernah menguasai kita sebenarnya gitu ya. Merupakan bukti bahwasanya bahasa Arab ini memiliki izzah, keagungan di kita beberapa tahun silam gitu ya. Buktinya ada banyak kosakata bahasa Indonesia kita ini yang sebenarnya menyerap daripada kata bahasa Arab. Jadi ini kursi namanya kursi. Kemudian ada kosakata yang namanya babun. Babun itu apa? Babun itu adalah pintu. Ya. Nah, makanya teman-teman kalau bikin tesis atau bikin disertasi atau mungkin skripsi gitu ya, sering pakai kata-kata bab. Itu merupakan serapan daripada bahasa Arab ya, yang itu yang namanya artinya pintu. Kenapa di skripsi kita sebut namanya bab? Karena memang letaknya di depan, sama kayak pintu. Pintu kan letaknya di depan rumah gitu ya. Makanya seperti itu. Oke, jadi untuk darsul awal ini kita dikenalkan dengan kata benda yang memiliki sifat mudzakkar gitu ya. Sifat laki-laki. Ingat-ingat dari kata-kata mudzakkar gitu ya. Tapi kalau perempuan itu memiliki mana? Mu'annats atau perempuan seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, habis ini bisa dibuka lagi untuk voice-nya. Ini kita mulai baca di baris setelahnya. Oke, raddid ma'akul. Hada kitabun. Ada kitabun. Hada kitabun. ada Kitabun. Dzalika maktabun. dzalika maktabun. Hada qirtasun. Ada Dzalika kursiyun.
Dzalika Dzalikal kursiyyun. Hadza tabashiru. Hadza tabashiru. Dzalika babun. Dzalika babun. babun. Nah, ini sekarang kita dikenalkan dengan dua kosakata baru nih teman-teman ya. Ada kosakata yang namanya hada. Ini ya, yang saya kasih gambar ini. Saya kasih lingkaran ini. Ada kosakata baru juga yang namanya dzalika. Apa maknanya hada? Apa maknanya dzalika? Hada ini dalam bahasa Inggris kita namanya this is gitu ya. Gitu ya. Ini gitu ya. It is gitu ya. It is a book misalnya gitu. Nah, kalau misalnya di kita ini kita artikan sebagai makna ini gitu ya dalam bahasa Indonesia. Jadi hada memiliki makna ini. Bedanya dengan dalika apa? Dalika memiliki makna itu. Ya, gitu. Ya. Di hada ini memiliki makna ini, dalika memiliki makna itu. Makanya kita artikan hada kitabun ini memiliki makna ini buku atau ini kitab, sorry. Ini kitab. Kemudian ada juga hadza qirtasun ini memiliki makna ini adalah kertas gitu. Kemudian ada juga hadza tabashiru ini memiliki makna kapur gitu ya. Jadi hadza memiliki makna ini, dzalika memiliki makna itu. Sekarang masuk di dalikanya. Dalika maktabun itu memiliki makna itu adalah kantor. Kemudian dzalika kursiyun itu adalah kursi. Kemudian juga ada yang namanya dzalika babun itu memiliki makna itu adalah pintu seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi hadza ini memiliki makna ini. Kalau dzalika itu memiliki makna itu. Oke, sekarang masuk di 3 baris selanjutnya. Oke, bisa dibuka voice-nya teman-teman kalian. Raddid ma aqul ma hadza Ma hadza hadza kitabun Hadza kitabun. dzalika kitabun. Dzalika kitabun. Oke, lanjut di baris selanjutnya. Ma hadza Ma hadza maq'adun Hadza dzalika maq'adun. Dzalika maq'adun. Ma hadza Ma hadza hadza qirtasun qirtasun. dzalika qirtasun. Dzalika qirtasun. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman perhatikan, ini kita dikenalkan dengan kosakata baru nih ya. Ada kata ma. Apa itu ma? Ma memiliki mana? Ini bukan, salah. Apa? Jadi ma itu memiliki mana? Apa gitu ya. Terus apa? Kemudian di sini juga kita dikenalkan dengan salah satu tanda ya. Tanda namanya tanda tanya atau mungkin istifham, ada tulis istifham. Tulis tanda tanya. Teman-teman jangan sampai kebalik ya. Ini kita di sini tanda tanyanya ini kalau di bahasa Indonesia kan modelnya dibalik gitu ya. Jadi kalau di bahasa Arab ini modelnya dibalik. Jangan sampai kita nulis bahasa Arab, tanda tanyanya pakai tanda tanya yang bahasa Indonesia gitu ya, kebalikannya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi bahasa Indonesia ini di bahasa Arab ini memiliki tanda tanya yang kebalik gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi ma hadza ini memiliki mana? Apa ini? Jawabannya hadza kitabun. Ini adalah kitab. Ma hadza dzalika kitabun. Atau mungkin bisa juga apa ini? Itu kitab seperti itu. Ada bisa juga ma hadza maq'adun. Apa ini? Ini adalah maq'ad. Ini adalah bangku. Atau apa ini? Ini itu bangku. Dzalika maq'ad gitu ya. Kemudian ma hadza kertasun. Apa ini? Ini adalah kertas. Kemudian dzalika kertasun. Apa ini? Ini itu adalah kertas. Gitu. Saya kira jelas ya untuk 6 baris pertama ini. Jadi kita sudah dikenalkan beberapa mufradat. Yang pertama tadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 mufradat baru nih kita yang sudah kita dapat ya. Oke.
Saya kira jelas untuk 6 baris pertama ini. Oke, sekarang minta teman-teman tulis lagi ya. Ini saya yang tanya mahada, teman-teman jawabnya hada kitabun. Kemudian saya tanya lagi mahada, teman-teman jawabnya dzalika kitabun gitu ya. Jadi diulangi di baris pertama, kita ulangi 2 kali. Oke, bisa dibuka barisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mahada, Hadza kitabun. mahada. Dzalika kitabun. Masya Allah. Lanjut di baris selanjutnya. Mahada, Hadza maq'adun. mahada. Dzalika maq'adun. Lanjut di baris ketiga. Mahada, Hadza qirtasun. mahada. Dzalika Dzalika qirtasun. Oke. Jadi ini kita udah dapat 6 baris ini ya. Lanjut di baris selanjutnya. Ini kita dikenalkan dengan kata-kata baru ya, teman-teman. Sebelumnya minta teman-teman aktifin lagi, oke? Sebelumnya saya terangkan dulu ya. Saya terangkan dulu. Ini kita ada kosakata baru. Kosakata baru itu adalah a. Ya. Apa itu a? A memiliki mana? Apakah? Apakah? Gitu ya. Nah, itu namanya apakah. Berarti kalau kita gabungkan ahadza maktabun, itu berarti apakah ini kantor? Jawabannya na'am. Hadza maktabun. Apa itu na'am? Na'am adalah iya. Benar. Yes gitu ya. Iya, jawabannya na'am, hadza maktabun. Iya. Gitu ya. Ahadza maktabun. Apakah ini adalah kantor? Naam, hadza maktabun. Iya, ini adalah kantor seperti itu. Gitu ya. Kemudian dilanjutannya, ahadza tabasyiru. Apakah ini kapur-kapur? Naam, dzalika tabasyiru. Iya, itu adalah kapur-kapur. Kemudian dilanjutkan, ahadza kursiyun. Apakah ini adalah kursi? Naam, dzalika kursiyun. Iya, itu adalah kursi seperti itu. Kemudian dilanjutannya, ahadza qalamu rasasin. Apakah ini adalah pensil? Naam, hadza qalamu rasasin. Iya, itu adalah pensil seperti itu. Oke, bisa diulangi apa yang saya katakan. Raddid ma aqul gitu ya. Raddid ma aqul ahadza maktabun. Hadza maktabun. Ahadza maktabun. Hadza maktabun. Naam, hadza maktabun. Hadza maktabun. Ahadza tabasyiru. Naam, dzalika tabasyiru. Ahadza kursiyun. Naam, dzalika kursiyun. Naam, dzalika kursiyun. Ahadza qalamu rasasin. Hadza qalamu rasasin. Naam, hadza qalamu rasasin. Naam, hadza qalamu rasasin. Insyaallah. Ya, kita udah dapat banyak mufradat nih ya untuk di bab pertama ini. Alhamdulillah. Jadi ini perlu diingat ya bahwasannya tanda tanya kita ini dibalik kalau dalam bahasa Arab gitu ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Oke, ini terkait dengan mufradat yang kita pelajari di dasar awal, yaitu mufradat yang memiliki sifat mudzakkar, memiliki sifat laki-laki gitu ya. Nah, kita sekarang masuk di adab tsani, pelajaran yang kedua ya. Di sini kita di kolom ini kita dikenalkan dengan 8 mufradat baru juga. Ya. Ada yang namanya iya, ya. Saya jelaskan dulu nanti baru ngulangin ya. Bismillah. Oke, yang pertama kita dikenalkan dengan mufradat baru yang namanya sabutun. Oh ya, tadi ini dulu kita kenalkan dulu. Ada yang namanya atsani. Apa itu atsani? Yang kedua. Jadi kalau teman-teman sering dengar yang namanya itsnan, itu ada kata serapannya yang namanya atsani. Jadi atsani ini merupakan serapan dari kata-kata itsnan. Jadi kalau yang tadi al-awwal, ini ya, yang awal ini memiliki makna awal ya, sama dengan bahasa kita, atau mungkin bisa juga kita katakan dengan kata-kata pertama gitu ya. Gitu.
Di Atsani itu yang kedua, itu ada yang namanya saburotun ya. Oke, saburotun. Saburotun itu memiliki makna papan tulis. Oh, gitu. Oh ya, Afan. Papan tulis. Jadi teman-teman sekalian, salah satu kunci supaya antum bisa menguasain bahasa Arab itu antum memperbanyak mufradat ya. Makanya saya di sini untuk awal ini nggak saya langsung kasih materi apa namanya teori-teori dalam bahasa, tapi lebih saya kenalkan supaya teman-teman bisa ngomong dulu. Gitu ya. Ngomong kalau udah lancar baru bisa antum cari teorinya gitu. Gimana mau baca teori ngomong aja belum lancar gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian, mungkin kalau kemarin itu tahu ya di brosur yang di-share sama Arab Now itu ada perkenalan di pondok pesantren saya gitu ya, pondok pesantren Al Islah Lamongan. Itu sebenarnya pondok pesantren yang memang berbasis bahasa gitu ya. Kita dilarang dalam waktu satu semester dalam 6 bulan itu kita dikasih. Jadi dulu kan saya kan masuk pesantren itu sekitar tahun 2008 ya. Tahun 2008 saya masuk pesantren di SMP. Itu saya ternyata nggak tahu bahwasanya di pesantren itu ternyata merupakan pesantren bahasa gitu ya, yang memang mengajarkan bahasa dan dituntut setiap santri itu supaya ngomong bahasa Arab gitu ya. Dan saya dulu memang masuk pesantren nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Dan pertama kali seperti itu akhirnya sama pihak pesantren itu kita sudah dikasih waktu sama teman sama pengurus ya supaya bisa belajar bahasa Arab dalam waktu satu semester. Gimana caranya kita udah wajib ngomong bahasa Arab kalau sudah satu semester. Kalau sudah satu semester lewat kita nggak dilarang untuk ngomong selain bahasa Arab gitu ya. Termasuk ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Jawa kita udah nggak dibolehin gitu ya. Hukumannya paling berat waktu itu, hukuman gundul istilahnya gitu. Jadi memang teman-teman supaya bisa menguasai bahasa Arab itu yang pertama kalau bisa pintar-pintar ngomong dulu. Salah satu caranya yaitu adalah dengan memperbanyak mufradat seperti ini. Oke, kita masuk tadi saburotun, kita udah punya kosakata namanya papan tulis, kemudian pelasatun. Pelasatun itu artinya apa? Penghapus. Penghapus khusus untuk papan tulis. Penghapus papan tulis. Ya. Jadi ini kemarin saya sempat dapat info baru ya dari dosen saya, bahwasanya kata-kata pelasatun ini saya kira sudah jarang digunakan gitu ya. Dalam artian sekarang orang-orang Arab ini sudah jarang pakai kata-kata tolasah. Kebanyakan udah pakai kata-kata mimhatun ya. Kata yang di bawahnya. Gitu ya. Jadi mimhatun ini kalau dulu, jadi kalau ini kan kitabnya udah lumayan lama ya, kitab zaman yang memang bahkan kita belum lahir kitab ini udah ada gitu ya. Jadi kitab ini merupakan kitab yang merupakan kitab turas juga, kitab yang memang perlu kita gali juga bahwasanya kitab yang memang legenda juga di kita di Indonesia ini. Jadi memang sudah lumayan lama juga gitu, belum ada update-nya kita. Jadi mimhatun ini merupakan penghapus, kalau dulu itu penghapus khusus untuk buku tulis. Cuman sekarang ini bisa dipakai oleh orang Arab, bisa termasuk penghapus papan tulis, bisa juga penghapus penghapus buku tulis seperti itu. Kemudian kita juga dikenalkan dengan kata-kata mistoroh. Mistoroh artinya apa? Ada yang tahu? Kayaknya ada yang bilang artinya. Penggaris. Masya Allah. Penggaris. Penggaris. Masya Allah. Ya, penggaris. Ini Mas Torik ya tadi ya yang bilang ya. Masya Allah Mas Torik. Nah, oke, langsung ke minasyah. Ada yang tahu minasyah? Minasyah memiliki mana? Kemoceng. Ya. Kemoceng. Minasyah. Kemudian ada juga miknasah. Apa itu miknasah? Miknasah memiliki mana? Satu. Kemudian ada nafidah. Apa itu nafidah? Windows. Apa Windows? Jendela. Masya Allah. Ya.
Kemudian kurosah. Apa itu kurosah? Kurosah memiliki mana? Buku tulis. Ya. Jadi beda ya. Tadi kalau misalkan teman-teman tahu di Ad-Darsul Awal tadi ada yang namanya kitab. Kitab itu berbeda dengan buku ya. Kalau buku itu lebih ke kata kurosah, buku tulis gitu ya. Tapi kalau kitab tadi lebih kita pakai di kata-kata kitab-kitab ulama terdahulu seperti itu. Oke, teman-teman bisa dibuka voice-nya. Rabbit ma'akul ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani Saburatun. saburatun Tollasatun. tollasatun Mistoratun. mistaratun Minasyatun. minasyatun Kurosatun. qurratun Mimhatun. mimhatun Nafidatun. nafidatun Miknasatun. miknasatun. Jawab. Ya. Itu ya. Jadi kita udah dapat 8 mufradat baru, 8 kosakata baru, dan seperti yang saya katakan tadi sekalian, bahwasanya kata benda di bahasa Arab itu berbeda dengan kata benda di bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalkan kata benda di bahasa Indonesia kita ini nggak dikenalkan perbedaan antara yang laki-laki sama yang perempuan, tapi berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab dibedakan kata benda yang memiliki sifat laki-laki dan sifat muannasnya, sifat perempuannya gitu ya. Dan teman-teman perhatikan di kosakata ini semuanya memiliki persamaan semua ya. Kalau teman-teman perhatian, ada yang namanya kosa di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini semua kosakata yang ada di kolam ini semuanya berakhiran dengan tak marbutah ya. Samburatun berakhir dengan kata-kata marbutah. Kemudian ada juga kurosatun. Ini juga berakhiran dengan tak marbutah. Tollasatun. Ini juga berakhiran dengan tak marbutah. Mimhatun. Ini juga Mistaratun, ini juga Mistaratun, Mistaratun juga, Nafidatun juga, Minasatun juga, Minasatun juga. Ini semuanya berakhiran dengan tak marbutah. Ini menunjukkan bahwasannya kata benda yang ada di kolom ini semuanya merupakan kata benda yang memiliki sifat mu'annas atau perempuan. Jadi kalau yang tadi itu nggak ada tak marbutahnya semuanya, sekarang di sini ada tak marbutahnya semua nih, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga dikenalkan dengan kosakata baru. Ada kosakata hadhihi. Ya. Apa itu hadhihi? Hadhihi itu memiliki makna ini, sama dengan hadza. Ya. Jadi kalau hadza tadi itu khusus untuk kosakata memiliki sifat mudzakkar atau laki-laki, kalau hadhihi ini kata benda memiliki sifat perempuan ya. Ini untuk perempuan. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan ada kata benda yang di belakangnya ada tak marbutah, itu jangan sampai kita pakai hadza, tapi pakai yang namanya hadhihi gitu ya. Jadi hadza ini khusus untuk ini perempuan, ini laki-laki. Tapi kalau yang hadhihi ini yang memiliki sifat untuk kata benda yang memiliki sifat perempuan yang ada tak marbutahnya di belakangnya. Sama juga dengan tilka. Tilka ini memiliki makna itu. Tapi itu di sini khusus untuk kata benda yang memiliki sifat perempuan. Kok bisa tahu perempuan Ustaz? Tahunya dari di belakangnya nih. Di belakangnya ada tak marbutahnya. Ini tamal buto ini merupakan tanda bahwasanya kata benda yang kita baca merupakan kata benda yang memiliki sifat muannas atau perempuan. Oke. Ya, jelas ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau hadza tadi itu ini yang sifatnya untuk kata benda mudzakkar, kalau hadhihi ini kata benda yang khusus untuk kata benda yang muannas atau perempuan yang ada taman butanya di belakang. Khusus. Terus kemudian ada juga tilka. Jadi kalau tadi teman-teman tahu zalika ya, zalika itu khusus untuk kata benda yang mudzakkar.
Tapi kalau yang tilka ini khusus kata benda yang memiliki sifat muannas. Kok bisa tahu muannas? Tahunya dari di belakangnya ada tamal butonya seperti ini. Seperti itu. Oke, bisa di ini ya, bisa dijelasin ya ini ya. Bisa dipahami ya ini ya, insya Allah. Iya ya. Tapi ada nggak benda yang untuk muannas tapi itu nggak pakai tamar buto belakangnya gitu? Itu ada. Ada ya. Berarti Ada. kalau kayak gitu emang mesti hafal ya. Ya. Jadi memang gimana ya? Untuk saat ini kan memang masih awal ya. Jadi saya kira untuk pengenalan terlebih dahulu lebih baiknya kita jadi memang seperti yang Mas Einstein katakan tadi ya, bahwasanya memang kata benda ini tamal buta ini bukan jadi ada beberapa kata benda itu meskipun enggak diakhiri tamal buta itu memiliki sifat muannas. Contohnya apa? Contohnya itu misalkan as-sama ya. As-sama kan antum sering bilang ya, Allah khaliqus samawati wal ard gitu ya. Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Gitu ya. As-sama itu artinya apa? Langit ya. Langit karena memiliki apa namanya? Istilahnya memiliki pasangan yaitu adalah bumi. Makanya dia itu memiliki sifat muannas gitu ya. Jadi memang kata benda dalam bahasa Arab yang memiliki pasangan itu biasanya memiliki sifat muannas, sifat perempuan. Contohnya tadi sama gitu ya, sama wal ard. Gitu. Jadi kalau antum bilangnya jangan hadza samaun, salah. Yang benar hadhihi sama gitu ya. Karena hadhihi khusus untuk perempuan seperti itu. Gitu ya. Insyaallah nanti pembahasan terkait itu insyaallah ada di bab selanjutnya ya. Ini khusus sementara ini kita dibahas ini dulu. Nah. Oke, bisa rabbit ma'akul, ulangi yang saya katakan, bisa dibuka ya face-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi sabburatun. Tilka mistoratun. Hadhihi tallasatun. Tilka nafidatun. Hadhihi kurrasatun. Tilka minasyatun. Insyaallah. Jadi hadhihi sabburatun ini adalah papan tulis, kemudian hadhihi tallasatun ini adalah penghapus papan tulis, hadhihi kurrasatun ini adalah kurrasah buku tulis, kemudian tilka mistolatun itu adalah penggaris, itu tilka nafidah itu adalah jendela, tilka minasyatun itu adalah kemoceng. Gitu ya. Kenapa kita pakai hadhihi? Karena memang kata benda setelahnya itu memiliki sifat muannas gitu ya. Nggak pakai. Kenapa kita pakai hadhihi nggak pakai hadah? Karena memang setelahnya adalah kata benda yang memiliki sifat muannas, sifat perempuan seperti itu. Oke, ini saya kira jelas ya. Untuk 3 baris ini. Kemudian kita masuk di selanjutnya nih. Ada sama kayak tadi, ada kata-kata ma. Memiliki mana apa tadi? Ada yang tahu? Apa? Ya. Apa? Ma hadhihi kurrasa. Oke. Raddid ma'akul ya. Raddid ma'akul. Kalau misalkan saya bilang ma hadhihi, antum langsung jawab ya. Hadhihi kurrasa. Ya. Kemudian juga kalau misalkan saya ulangi lagi ma hadhihi, langsung antum jawab tilka kurrasa seperti itu ya. Oke, raddid ma'akul. Ma hadhihi ma hadhihi ma hadhihi ma hadhihi Masya Allah. Ma hadhihi sabburatun. Ma hadhihi Tilka sabburatun. Masya Allah ya. Oke, lanjut ke kosakata berikutnya. Kita juga diulangi lagi bahwasanya kita juga dikenakan dengan kata-kata a. Apa tadi maknanya a? A memiliki mana? Apakah? Ya. Atau kita juga bisa artikan dalam bahasa Arab sama memiliki mana adalah hal. Ya. Jadi
apakah dalam bahasa Arab itu ada dua mana ya? Bisa kita pakai a, bisa juga kita pakai hal gitu ya. A bisa juga hal. Jadi ahadihi minan, langsung ya. Radin ma'akul, langsung antum jawabannya di sini. Saya yang tanya, antum yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ahadihi minasyah. Naam. Hazihi minasyaitan. Ahadihi saburatun. Naam. Tilka saburatun. Ahadihi mistaratun. Naam. Tilka mistaratun. Ahadihi nafidatun. Naam. Hazihi nafidatun. Ya. Oke. Nah, ini kita disuguhin sama mu'alif beberapa kosakata ya. Baru ini kita mengenal ada minasyah. Ini tadi minasyah yang kemoceng tadi. Kemudian ada juga yang muasyir. Apa itu muasyir? Ada yang tahu ini apa? Muasyir? Ini adalah istilahnya apa ya? Tongkat penunjuk. Apa? Jadi teman-teman kalau sering dengar kata-kata isyarah, kata-kata muasyir ini sebenarnya berasal dari kata itu ya. Jadi muasyir itu berasal dari kata isyarat. Isyarat atau dalam bahasa kita itu adalah isyarat gitu ya. Jadi tongkat ini sering dipakai sama guru-guru kita waktu masih SD ya, teman-teman yang udah tua. Ini dipakai biasanya kalau nggak dipakai buat nunjukin kata-kata yang ada di papan tulis, ini biasanya dipakai buat mukul anak yang nakal biasanya. Muasyir ini ya. Jadi khusus muasyir ini kata yang lumayan lama juga yang jarang dipakai sekarang. Atau mungkin kalau teman-teman kalau sering presentasi ini juga kadang-kadang pakai ini juga muasyir. Kemudian ada juga angkatan 90 masih ada. ya, angkatan 90. Kemudian ada juga tabashir, ini dia kapur, kemudian kolam rosos, ini pensil ya. Jadi rosos itu ini ya. Rosos itu yang hitamnya di sini nih. Kelihatan ya. Nah, ini merupakan ini kalau diartikan ini rosos. Ya. Makanya kenapa dikatakan kolam rosos? Karena rososnya ini sendiri itu adalah yang ini. Ya. Nah, itu rosos itu maksudnya itu. Rosos yang di situ. Nah, ini ada kosakata baru nih. Kolam muhibrin. Jadi kalau tadi kolam rosos itu karena rosos itu ada di sininya, sekarang kita dikenalkan dengan yang namanya kolam muhibrin. Apa itu kolam muhibrin? Kolam muhibrin adalah bolpen biasa itu ya, atau bolpen tinta gitu ya. Nah, hibrin itu yang warnanya tinta. Nah, ini yang namanya hibr, tinta. Kemudian ada juga yang namanya min kolah. Apa itu min kolah? Min kolah itu busur ya. Ini seperti yang digambar. Oke, masuk ke adarsul tsalits ya. Oke. Tadi di dasar awal kita udah dikenalkan dengan mufradat yang memiliki sifat mudzakkar ya. Jadi kata-kata yang enggak ada ta marbutannya di belakangnya ini semuanya mudzakkar, makanya dia itu pakai hadza sama dalika. Kalau yang di dasar tadi kita dikenalkan dengan kata benda yang memiliki sifat muannas, itu karena memang di belakangnya ada ta marbutannya, makanya kita pakai hadhihi dengan tilka. Sekarang kita masuk di adarsul tsalits ya, di pelajaran yang ketiga. Jadi salis dari kata-kata salasah itu ya dia. Ketiga. Oke. Teman-teman sekalian rahimakumullah. Bisa diulangi ya. Radid ma'akul. Bismillahirrahmanirrahim. Ha'itun. Kharitatun. Kharitatun. Ibratun. Musallasun. Musallatu. Musallasun ya. Firjalun. Min qolatun. Min qalatun. Qala muhibarin. Muhibarin. Mu'asyirun. Asyirun. Kalau ya. Ini teman-teman sekalian, kalau teman-teman perhatikan di darsul tsalits ini acak ya. Kalau di darsul awal tadi itu
kita diajarin sama kata benda yang memiliki sifat mudzakkar atau sifat laki-laki. Sekarang kita diajarin dengan kata benda yang atau di dasar sani tadi diajarin dengan muannas. Sekarang di dasar sani kita dicampur nih. Ada yang tamal buto, ada yang juga nggak ada tamal butonya. Gitu ya. Ini ada tamal butonya misalnya. Ini juga ada tamal butonya. Ini juga ada tamal butonya. Tapi yang lain nggak ada tamal butonya semuanya. Gitu ya. Ini jadi ada tasarif ini merupakan campuran antara yang mudzakkar dengan yang muannas seperti itu. Oke, untuk kosakata yang utama ini adalah haid. Apa itu haid? Haid adalah tembok. Kemudian ada juga namanya kharithah. Apa itu kharithah? Kharithah adalah peta. Itu tembok, peta itu kharithah. Kemudian ini beratun itu apa? Silet. Kemudian ada juga musallas. Musallas itu apa? Penggaris yang segitiga. Gitu ya. Penggaris segitiga. Nah, terus firjalan itu apa? Firjalan adalah jangka. Ya. Kemudian minkolatun itu apa? Minkolatun ini bisa berarti sendok ya. Tapi nanti punya makna sendiri lagi. Tapi secara makna ini memang memiliki makna minkolah ya. Jadi minkolah itu lebih kayak apa ya? Teman-teman ada yang tahu minkolah itu apa? Jadi sebenarnya berasal dari kata-kata nakolayan kulu ya. Nakolayan kulu itu memiliki makna memindahkan. Makanya dikatakan minkolah itu merupakan kata alat digunakan untuk memindahkan. Apa itu untuk memindahkan? Contohnya ya sendok itu tadi. Ya, minkolah itu artinya sendok gitu ya. Kolam hibrin tadi apa? Pen tinta. Gitu ya. Kemudian mu'asyirin apa? Penunjuk, tongkat petunjuk. Ya, begitu ya. Saya kira jelas ya untuk pertemuan ini ya. Nah, di minkolah ini nanti insya Allah dikenakan ya. Namanya minkolah itu busur atau mungkin sendok juga bisa ya. Bisa busur, bisa juga sendok. Oke. Kita sekarang masuk di selanjutnya di ini ya. Oke, rabbin ma'akul hadza haitun. Rabbin ma'akul ya ikhwah. Ya. Ada haitun. Ya, rabbin ma'akul hadza haitun. Hadza haitun. Hadhihi kharitatun. Hadhihi kharitatun. Dzalika mu'asyirun. Dzalika mu'asyirun. Hadhihi minqalatun. Hadhihi minqalatun. Dzalika babun. Dzalika babun. Babun. Hadza firjarun. Hadza firjarun. Dzalika firjarun. Dzalika firjalun. Hadhihi mibratun. Hadhihi mibratun. Tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Oke, sekarang saya minta dari teman-teman mengartikan ya. Untuk yang pertama, hadza haitun. Mas Einstein, ini artinya apa nih, Mas? Mas Einstein, hadza haitun. ini tembok. Hadza haitun. Semuanya, Mas. Ini tembok. Ini tembok, Masya Allah. Lanjut. Hadhihi kharitah. Mas Yudi, hadhihi kharitah. Maknanya apa, Mas? Ini peta. Ini peta. Ya, kayak Dora ya. Ini peta. Lanjut di Mas Daud. Mas Daud, dzalika mu'asyirun. Maknanya apa, Mas Daud? Itu tongkat penunjuk.
tongkat penunjuk, masya Allah. Langsung Mas Torik. Mas Torik, hadhihi min qalatun. Artinya apa, Mas? Ini apa? Apa sih? Min kolaton ya? Iya, min qalatun. Sendok, Sendok ya, atau busur. ya, lanjut. Dzalika babun. Mas Sarmin. Itu pintu. Ya, itu pintu. Hadza firjalun. Siapa lagi nih yang belum nih? Mas Fikrul. Hadza firjarun. Ya, ya firjalun. Itu jangka. Itu jangka, masya Allah. Lanjut ke Mas Esrin lagi, ulangi. Dzalika firjalun, Mas Esrin. Dzalika firjalun. Itu jangka. Ya, hadhihi mibratun, Mas Tarik. Ini ibratun silet. Silet, masya Allah. Tilka nafidatun, Mas Daud. Mana Zat? Tilka nafidatun, mananya? Oh, itu jendela. Masya Allah ya. Udah lahir dari semua insya Allah. Masya Allah. Langsung masuk ke selanjutnya ya. Oke, Raddid ma'akul. Jawab pertanyaan saya ya. Jadi saya yang tanya, antum langsung jawab. Jadi ma hadza, jawab antum, hadza musallatun. Saya ulangi lagi. Ma hadza, jawabannya dzalika musallat gitu ya. Oke, Raddid ma'akul. Ma hadza, Hadza musallatun. ma hadza, Dzalika musallatun. ma tilka, Tilka miknasatun. ma tilka, Hadhihi miknasatun. ma hadhihi, Hadhihi Hadhihi mibratun. mibratun. ma hadhihi, Tilka mibratun. ma hadza, ma dzalika, afwan. Dzalika qalamu hibrin. Ma dzalika, Hadza qalamu rasasin. ma tilka, Tilka kharitatun. ma tilka. Hadhihi kharitatun. Masya Allah ya. Oke. Peta ya. Oke, coba diartikan, Mas Azin. Ma hadza musallatun, dzalika musallatun. Ini artinya semuanya apa, Mas? Ma hadza Apakah musallatun. Ya. ini adalah penggaris segitiga? Oke. Itu adalah penggaris segitiga. Oke, lanjut Mas Fikrul. Ma tilka miknasatun, hadhihi miknasatun. Maknanya, Mas? Ma tilka miknasatun, hadhihi miknasatun. Fikrul. Halo? Oke, kita lewatin dulu ya. Lanjut, Mas Tarik. Ma tilka miknasatun, hadhihi miknasatun. Artinya? Apa itu? Hah? Itu penghapus miknasatun. Apa yuk? Apa tadi? Apa ya? Sapu ya? Sapu, ya benar sapu. Sapu. Ya. Hadhihi miknasatun, ini sapu. Ya. Lanjut, Mas Daud. Ma hadhihi mibratun, tilka mibratun. Mananya, Mas? Apa ini? Hmm. Hazi mibrotun tuh ini rautan ya? Rautan bisa. Silat juga bisa. Silat lebih Oh, tepatnya. silat. Ya. Apa ini? Ini silet. Ya. Itu silet. Lanjut ke Mas Salmin. Ma dzalika qalamu hibrin, hadza qalamu rasasin. Apa ini? Apa itu? Itu tinta. Ya, pen tinta. Dan ini pensil. Ya. Ma tilka kharitah, hadhihi kharitatun. Oke ya. Coba Mas Ensin. Ma tilka kharitah, hadhihi kharitah. Apa itu? Itu Kharitah? salah. Peta. Iya, peta. Itu peta. Itu peta. Hadhihi kharitah berarti Ini peta.
Masya Allah. Oke, langsung masuk di baris selanjutnya. Oke, teman-teman. Ini ya. Radid ma'akul. Saya yang tanya, atau yang jawab ya. Adzalika musallas. Naam, dzalika musallas. Naam dzalika musallas. Hadhihi mibratun. Naam, tilka mibratun. Masya Allah. Nah, ini pada baris selanjutnya. Hadza maq'adun. Jawabnya. La, dzalika kursiyyun. Atilka kharitatun. La, hadhihi kurrasatun. Kursasatun. Nah, ini kosakata baru ya. Ada kata-kata la. Apa artinya la? Tidak. Bukan. Atau bukan juga bisa. Ya. Jadi, apakah ini bangku? La, tidak. Itu adalah kursi, gitu ya. Jadi jelas ya di sini bedanya bangku dengan kursi ya. Jadi kalau makat itu yang sering kita dapetin di kantin-kantin gitu ya. Tapi kalau kursi ini biasanya ini yang punya kaki 4 itu ya, atau punya sandaran di belakangnya, ini namanya kursi. Ya. Kemudian atil kakhorita, apakah itu peta? Jawabnya lah. Tidak, itu adalah buku tulis seperti itu. Kemudian kita masuk di selanjutnya, di baris selanjutnya. Oke, Radid ma'akul, jawab apa yang saya katakan. Ahadza qirtasun. Naam, dzalika kurrasun. Ahadhihi min qalatun. Naam, hadhihi min qalatun. Ma dzalika? Hadza kitabun. Kitabun. Insyaallah. Oke. Lanjut. Ahadza ini sebenarnya ya. Lanjut. Ahadza maq'adun. La, bal huwa kursiyyun. Ahadhihi saburatun. La, bal hiya kharitatun. Oh iya, ini ada kosakata baru lagi nih. Ini ada kata-kata bal. Ya. Apa itu bal? Mirip dengan bahasa Inggris kita. Apa bahasa Inggrisnya? Tetapi hebat. But atau tetapi ya. Insya Allah. Tetapi. Jadi buat ingat-ingatnya biar gampangnya kita pakai but ya. Nah, kan mirip kayak bal. But atau tetapi gitu ya. Nah, bal wa kursiyun gitu ya. Oke. Lanjut di baris selanjutnya. Atil kami muhatun. Jawabnya. Naam, hiya Naam, iya. Atun. Mahadun. Adzalika kurtasun. la, bal Bal hadhihi kurrasatun. hiyadihi kurasatun. Kursatun. Ahadza babun. La. La, La, bal bal tilka tilka nafizatun. Nah, firatan ya. Oke, teman-teman sekalian rahimakumullah. Biar untuk memudahkan ingat-ingat kita juga, di sini saya ingin kasih sedikit tips ya. Ini ada kata-kata di tilka. Ini kadang-kadang sering kebalik nih, tilka sama zalika. Ini kita yang buat perempuan yang mana antara tilka sama zalika? Ini ada yang di awalnya ada kata-kata tak ini ya. Nah, ini ada taknya, ini berarti khusus untuk perempuan gitu ya. Sama kayak taban muto. Nah, juga kalau misalkan di hadhihi, kita juga ada belakangnya ada lingkaran juga nih. Nah, ini biar gampang ingat-ingatnya. Jadi hadza ini khusus untuk mudzakkar, kalau yang hadhihi khusus untuk yang muannas yang belakangnya ada taban mutonya gitu ya. Seperti itu. Oke. Biar gampang ingat-ingatannya. Ini bukan kaidah ya. Ini cuman biar teman-teman gampang ingat aja gitu ya. Seperti itu. Oke, ini sedikit gambar ya dari kitab Nurus Lughah. Ini ada kata-kata nafidah, ini jendela, ini ada firjarun, ini busur. Oke, sekarang masuk ke tamrinat ya. Apa itu tamrinat? Tamrinat itu latihan ya. Tamrinul awal, atau ini nomor 1 ya. Tamrinul awal. Yang pertama, ini akmil ma ya'ti. Akmil. Akmil itu apa? Lengkapi ya. Lengkapilah. Jadi kalau teman-teman punya teman yang namanya Kamil gitu ya, atau mungkin Kamal gitu ya, itu biasanya memiliki makna sempurna gitu ya. Makanya dalam di sini kita artikan akmil, sempurnakan gitu ya. Akmil mayati, sempurnakan yang berikut ini gitu ya. Mayati, apa-apa yang ada berikut ini. Yati itu yang berikut ini. Nah, kita dikenalkan yang pertama ada. Oke, ini saya minta teman-teman ngisi ya. Bisa diisi teman-teman, langsung dijawab di sini ya. Oke, mulai dari Mas Ensin, bisa diisi Mas titik ini.
Hada titik-titik apa Mas yang cocok Mas? Oke. Ya. Ada makadun. Hada maq'adun. Ya. Benar apa salah? Ya, Ada benar. makadun. Masya Allah, benar. Hada maq'adun. Lanjut, eh, Mas Daud, hadhihi titik-titik. Hazihi nafizatun. Hadhihi nafidatun. Kenapa pakai nafidah, Mas? Karena muannas. Alamat muannasnya apa? Tanda muannasnya? Ta marbutoh. Masya Allah, taman butuh. Lanjut di berikutnya, Mas Sarmin. Tilka titik-titik apa Mas yang cocok Mas Tilka? Halo? Tilka saburatun. Tilka saburatun, Masya Allah. Tilka ini khusus mudzakkar apa muannas Mas? Tilka. Muannas. Muannas ya. Saburatun muannas juga ya. Oke. Ya. Lanjut di selanjutnya Mas Yudi. Mas Yudi, huwa titik-titik apa Mas? Huwa babun. Huwa babun. Oke. Jadi ini ada kata-kata baru juga ya, teman-teman. Khusus untuk huwa ini sebenarnya lebih identik untuk kata benda atau kata untuk manusia ya. Sebenarnya gitu. Misalnya huwa khalidun itu adalah Khalid gitu ya. Atau dia. Jadi sebenarnya ini huwa ini memiliki mana dia ya. Dia khusus laki-laki. Ya. Huwa ini khusus untuk laki-laki. Cuman kalau misalkan mau dipakai untuk kata benda yang nggak berakal, contoh kayak kata benda yang kita bahas tadi, itu boleh-boleh saja. Gitu. Cuman syaratnya kata benda yang kita pakai harus kalau misalkan huwa itu kata bendanya juga harus mengikuti. Bahwasanya kata bendanya juga harus mudzakkar juga. Gitu. Kemudian ada juga hiya ya teman-teman. Hiya ini sama memiliki makna dia, tapi dia di sini memiliki makna untuk khusus perempuan. Oke, lanjut. Jadi ini antum bisa pakai untuk kata benda, juga bisa antum pakai untuk kata benda kata manusia gitu ya, atau nama manusia gitu ya. Kemudian ada juga dzalika. Oke, langsung lanjutannya ya. Mas Yudi, tafadhol Mas Yudi. Mas Yudi udah ya? Oh ya. Udah. Mas ya, Mas Yasin coba yang nomor 5. Dzalika. Dzalika kolamu rososin. Dzalika kolamu rososin. Hiya, coba hiya Mas Daud. Iya Fatimah. Hiya Fatimah. Masya Allah. Ya, hiya Fatimah bisa. Jadi memang khusus untuk hiya ini lebih banyak digunakan untuk kata benda yang perempuan atau sifat yang perempuannya atau perempuan. Oke, lanjut di selanjutnya Mas Fikrul. Huwa khusus huwa. Contohnya? Wa fikrul. Wah, Fikrul. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut. Mas Yasin, tilka. Tilka mimhatun. Tilka mimhatun. Oke. Hadza coba Mas Armin. Ada kitabun. Hadza kitabun. Masya Allah. Lanjut Fikrul. Hiya. Ya. Ya ayu. Ya, ayo. Masya Allah. Siapa nih Mas? Siapa nih? bahaya. Iya. Oke. Jomblo nih. Oke, lanjut. Hadhihi Mas Tariq. Hadhihi. Hadhihi saburatun. Hadhihi saburatun. Masya Allah. Dzalika coba Mas Armin. Dzalika. Dzalika Mas Armin.
Dalika kirtosun. Dalika kirtasun. Artinya apa Mas? Dalika kirtasun. Itu kertas. Masya Allah. Ya. Oke, lanjut di tamrin ats-tsani ya, latihan yang kedua. Kita masuk di pembahasan ini. Akmil mayati, lengkapi titik-titik berikut ini dengan kata-kata yang bisa Anda pakai ya. Bisa hada, bisa hadihi, bisa huwa, bisa hiya, bisa tilka, bisa dalika. Oke, untuk yang pertama tafadhol Mas Ensin. Yang nomor pertama. Kalau titik-titik kolam rosos, berarti apa Mas? Ada qalamu rasasin. Hada kolam rososin, Masya Allah. Fikrul, Mas Fikrul. Titik-titik mustalah. Musalas. Ada musalas. Hada mustalah artinya apa nih? Musalas Nah, itu dari kata-kata salasa. Apa salasa? Garis kehidupan. moceng. Hah, kemoceng? Ya. Mustalah artinya penggaris segitiga. Ya. Dengan segitiga. Nah, penggaris segitiga. Ya. Lanjut. Mas Torik, yang nomor 3. Hadhi minasyatun. Masya Allah. Hadhihi minasyatun. Artinya apa nih? Hadhihi minasyah. Mas Torik, artinya apa? Masih di mute. Ini apa? Minasyah? Apa ya? Minasyah artinya kemoceng. Ya, Ceng. kemoceng. Lanjut. Mas Salmin yang nomor 4. Tilka tolasatun. Tilka satu. Mas Yudi nomor 5. Hadihi mu'asyirun. Ya, nomor 6 Mas Einstein. Tilka kharitatun. Tilka kharitatun. Nomor 7. Coba Mas Tarik. Hadhihi mimhatun. Ya, Mas Fikrul nomor 8. Hada kirtosun. Hada kirtasun. Masya Allah. Lanjut nomor 9. Mas Mas Salmin nomor 9. Hadhihi miksanatun. Miknasatun ya. Bukan miksana ya. Miknasa. Oh, ya. Mas Yudi nomor 10. Ada babun. Ada babun. Ada babun ya. Ada babun. Lanjut Mas Ensin nomor 11. Zalika haitun. Mananya apa nih Mas? Tembok. Itu tembok. Masya Allah. Lanjut di nomor 12. Mas Tarik. Hadhihi kurrasatun. Masya Allah. Oke, siap. Oke, ini sekarang masuk di tamrin ats-tsalis ya, latihan ketiga. Uktub soalan likulli jawabin fima ya'ti. Tulislah pertanyaan untuk jawaban-jawaban yang ada berikut ini. Jadi di latihan ini kita ada jawaban, kita disuruh bikin pertanyaannya gitu ya. Oke. Ini di pertanyaan pertama, ini ada jawabannya hadza kursiyun. Tafadhol Mas Yudi, hadza kursiyun. Jawabannya, pertanyaannya gimana nih? Ma hada? Jawabannya? Hada kursyun. Masya Allah. Lanjut, nomor 2, Mas Fikrul. Ma hadhihi ibrotun. Ya, boleh kayak gitu. Atau kita juga bisa ma tilka mibratun. Atau kayak Mas Fikrul tadi juga boleh. Ma hadhihi tilka mibratun. Lanjut nomor 3, Mas Ersin. Ahadza qalamu hibrin? La. Ahada qalamu hibrin? La. Jawabannya. Huwa firjarun. Artinya apa nih Mas? Nomor 3 ini. Apakah ini pulpen, tinta? Bukan.
ini busur. Ya, ini busur. Lanjut nomor 4, Mas Sarmin. Nomor 4. Dari kaki Tosen jawabnya ya. Iya, jawabannya dari Kak Thompson. Mahada Mahada boleh. dari kaki Tosen. Dari Kak Thompson. Masya Allah ya. Jadi antum ketika ada jawaban hada, itu antum juga bisa pakai mahadihi gitu ya. Atau misalnya di situ ada pertanyaan matilka, antum juga bisa hadihi apa gitu misalnya gitu. Jadi antara hada, hadihi sama dalika sama tilka itu antum bisa bolak-balik misalnya seperti itu. Terus kemudian kalau antum dapetin ya di awal jawabannya ada kata-kata la atau ada kata-kata na'am, itu mesti ya. Itu mesti di pertanyaannya itu ada yang namanya harfu istifham tadi ya. Ada bisa pakai a yang artinya apakah atau juga bisa pakai hal ya. Oke, nomor 5 tafadhol Mas Daud. Nomor 5. 5, 6, ya, miknasatun. Ahaza, Ahada, hazihi miknasatun. ahadihi miknasatun. Jawabannya? Iya, miknasatun. Ya, artinya apa nih Mas? Apakah ini sapu? Ya, ini sapu. Masya Allah. Lanjut. Mas Ersin, nomor 6 Mas. Ahada qolamu rasosin. Naam. Dzalika qolamu rasosin. Ya, artinya apa nih Mas? Apakah ini pensil? Ya. Ya, ya itu pensil. Ya, lanjut. Nomor 7 Fikrul. Mas Fikrul. Hazihi hazihi kharitatun. Ahadihi kharitatun. La bal tilka kharitatun. Artinya apa nih Mas? Apakah itu peta? Jawabannya? La, bukan. Itu adalah peta. Nggak nyambung ya. Oke. Seru nih, ada mikro nih. Oke, berarti salah apa benar nih Mas? Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah ya. Oke, bisa diganti. Yang lain. Oke, bisa. Hazi mibrotun. Ahadihi membelatun, Masya Allah. Lanjut. La bal tilka kharitatun. La bal tilka kharitatun. Artinya apa tuh Mas? Apakah itu silet ya? Apakah itu? Silet. Kayaknya suaranya hilang nih. Apakah itu silet? Oke, kita lanjut di nomor selanjutnya ya. Oke, Mas Daud nomor 8. Mahaza, mahwa. Oh ya, mahwa. Wa qalamu hibrin. Wa qalamu hibrin, Masya Allah. Nomor 9. Nomor 9, Mas Arik. Ya, Pak. Mas Arik. Halo, Mas Arik. Suaranya belum kedengaran. Oh ya. Sudah. Oh ya. Nomor 9. Ahada miknasatun. Ahada miknasatun. La tilka minasyatun. Coba diartikan Mas. Ahada miknasatun. Apakah ini sapu? Ya, nah. Miknasatun mudzakkar apa muannas Mas? Muannas. Muannas. Hada itu khusus untuk mudzakkar apa muannas?
Hadhihi. Zakat. Berarti Ahadhihi. ahadihi, masya Allah. Lanjut. Mahadihi. Ahadihi. Miksatun. Jawabannya? La tilka minasyatun. Ya, artinya apa tuh? Apakah ini sapu? Bukan. Ini alat pemukul gitu. Alat pemukul. bukan. Minasya apa nih? Minasya, kemoceng. Masya Allah. Ya, minasya artinya kemoceng. Lanjut, Mas Salmin nomor 10. Ahada mu'asirun. Ahada mu'asirun, jawabannya? Naam huwa mu'asirun. Naam huwa mu'asyirun. Artinya apa tuh, Mas? Apakah ini tongkat petunjuk? Ya, ini adalah tongkat petunjuk. Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan darsul awal, darsul tsani, sama darsul tsalis ya. 3 pelajaran sekaligus dalam satu pertemuan ya. Dan mudah-mudahan kita insya Allah selanjutnya tetap bisa istiqomah. Insya Allah nanti kita dikenalkan di darsul rabi. Ini nanti pengenalan di kata-kata tempat ya. Jadi kita dari awal kita sudah dikenalkan dengan kata-kata benda, dan kata-kata benda seperti yang kita ketahui bahwa ada memiliki sifat yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang memiliki sifat yang di situ mudzakkar atau laki-laki, ada juga yang memiliki sifat muannas atau perempuan. Muannas tandanya apa? Tandanya adalah adanya ta marbuta di belakangnya, seperti itu ya. Seperti yang antum perhatikan ini, ta marbuta di belakangnya. Oke, seperti itu ya. Saya kira jelas semuanya untuk pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Oke. Oh iya teman-teman sekalian, afwan ya untuk buku ini sebenarnya ada sedikit kesalahan kemarin itu. Saya kira kemarin ini, jadi saya khawatirnya nggak mencukupi gitu ya. Jadi sebenarnya saya sudah beli beberapa kitab ya. Jadi seperti yang saya bawa ini, jadi ada kitab Durus-Luluh. Ini yang versi cetakannya ya. Ini hampir sama seperti yang antum melihat di situ. Ini kan ya, Durus-Luluh Arabiyah. Nah ini kan sama ya. Nah ini semuanya sebenarnya sudah saya beli beberapa, cuman saya belum sempat untuk mengirimkannya ya. Tinggal nanti mungkin beberapa yang lain insya Allah gitu. Kemudian ada juga kamus, kamus Al-Khiwari ya. Nah, kamus Khiwari ini teman-teman sekalian, insya Allah nanti saya minta ke teman-teman supaya bisa bagi-bagi kelompok gitu ya. Saya minta ke teman-teman supaya bisa bagi kelompok untuk nanti dibagi-bagi ngobrol gitu ya, ngobrol pakai bahasa Arab menggunakan kamus ini gitu ya. Jadi kamus ini Al-Khiwari teman-teman sekalian. Oke, sebenarnya ini saya stop share dulu. Oke. Jadi teman-teman sekalian Oke. Ya, jadi kamus Khiwari ini semuanya teman-teman. Ini merupakan kamus yang memang didesain khusus supaya teman-teman bisa ini ya, ngobrol dengan bahasa Arab, terutama nanti kalau misalnya sudah dikirim ke rumah teman-teman sekalian, insya Allah ini nanti bisa dipegang jadi pegangan teman-teman, nanti bisa bagi-bagi kelompok ya nanti ya. Dan mungkin mulai dari sekarang ya, saya bagi aja kelompoknya nanti. Pertama Mas Yudi nanti satu kelompok sama Mas Einstein ya. Ini nanti jadi masing-masing dua-dua gitu ya. Ini nanti saya minta teman-teman bisa ngobrol atau mungkin dalam artian hafalan ya, hafalan beberapa kosakata. Ini nanti saya minta teman-teman bisa menghafalnya. Cuman mungkin setelah kitab itu udah datang di rumah antum ya. Nanti supaya bisa. Ini dari yang pertama tadi Mas Ensin saya minta gabung satu kelompok sama Mas Yudi, kemudian Mas Fikrul nanti gabung sama Mas Dawud ya. Kemudian Mas Sarmin gabung sama Mas Tarik gitu ya. Jadi masing-masing ini kelompok masing-masing. Nanti Mas Hadid nanti biar sama saya nggak apa-apa, insya Allah. Atau mungkin nanti kalau misalkan ada satu peserta lagi nanti Mas Hadid bisa gabung sama yang satunya
sini lagi. Oke teman-teman sekalian, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan terlebih dahulu, bisa ditanyakan di grup juga, di grup WhatsApp, insya Allah terbuka untuk kita semuanya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir teman-teman sekalian, untuk menjadi motivasi teman-teman sekalian ya, ini ada salah satu perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di salah satu ulama madhab yang memang mayoritas kita ada di Indonesia ini, itu pernah mengatakan ya, beliau mengatakan, atau dalam artian gini, dulu dikisahkan Imam Syafi'i itu didatangi salah satu muridnya. Muridnya ini bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, lima dzakaratul bid'ah fi zamanik, gitu ya. Kenapa bid'ah itu banyak sekali terjadi di zaman engkau wahai Imam Syafi'i. Jadi muridnya ini bertanya kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i itu menjawab dibu'dinnasi anil lughatil arabiyyah. Karena jauhnya orang sekarang atau zaman orang-orang pada zaman Imam Syafi'i waktu itu dari jauhnya mereka dari bahasa Arab. Dibu'dinnasi anil lughatil arabiyyah. Karena memang mereka ini jauh dengan bahasa Arab. Dan hadirnya kita di sini teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa sedikit mengikis ya yang namanya muhdatsatul umur, dalam artian bid'ah atau yang memang sangat bertebaran di kita gitu ya. Termasuk kalau teman-teman perhatikan misalnya di daerah Jawa Tengah khususnya, itu banyak sekali yang namanya menyembelih sapi gitu ya. Kemudian kepalanya dibuang di Laut Selatan misalnya. Ini tidak lain merupakan bentuk daripada bid'ah yang harusnya kita hindari gitu ya, umat Islam hindari gitu ya. Akan tetapi hal yang seperti ini masih saja terjadi di kita hari ini. Dan salah satu penyebabnya kalau kata Imam Syafi'i adalah jauhnya kita dari bahasa Arab. Gitu ya. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini, hadirnya kita di pembelajaran bahasa Arab seperti ini, mudah-mudahan paling tidak bisa mengikis yang namanya bid'ah yang ada di zaman kita saat ini gitu ya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk kurang lebihnya saya kembalikan ke Mas Ensin selaku host, dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bisa memberi manfaat untuk teman-teman sekalian. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kasiran buat Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi sudah berkenan mengisi pertemuan pertama kita ya, perdana. Insyaallah kita istiqomah setiap Sabtu dan Minggu nih, luangkan waktu pada sholat asar, kita standby ya untuk Zoom kelas Zoom di bahas Dauro Arab ini. Nanti pada setiap pertemuannya kita akan ada rekaman dan nanti akan dibagikan link downloadnya di grup ya, di grup WhatsApp. Lalu buku juga insya Allah fisiknya akan dikirimkan ke alamat masing-masing yang sudah diberikan. Oh ya, tadi mungkin ada yang terlambat ya, Mas Yudi. Kebetulan kita nih tadi di awal tuh pada ta'aruf, jadi monggo Masya Allah. tutup aja Mas Yudi, silakan videonya boleh dinyalain dulu buat kita kenalan sambil nama dan domisili lain gitu Mas, biar kita kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Ini perkenalkan nama saya Yudianto. Saya tinggal di kalau asli Purwokerto. Saya sekarang tinggal di Depok. Ya. Krukut Limo. Oh. Ya. Masya Allah. Ya, tetangga kita Mas, insya Allah Mas. Infonya dari mana Mas? Info kelas ini dapat dari mana? Oh, dari statusnya Ustadz Adit. Oh, Masya Allah. Ya, siap. Oke, terima kasih Mas Yudi. Oke, mungkin insya Allah
kita akan adakan lagi besok ya, besok sore. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dan juga kita luruskan niat apapun itu. Semoga Allah bisa membalas semua waktu kita dan juga usaha kita ya dalam ini. Amin ya rabbal alamin. Suruh kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas kehadirannya. Insyaallah besok ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran semuanya. Syukran jazakumullah. Wa iyyakum ya syabab. Wah, nih, wa iyyakum. Mas Yasin, jangan dulu ya. Ada. Ya. Oke. Mas Yasin.